Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Aditya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Gua kembali lagi hadir buat kalian untuk membawakan sebuah cerita horor lagi. Dan cerita horor kali ini berjudul Rumah Angker. Mungkin beberapa video yang lalu ada ceritaku yang berjudul sama dengan ini ya. Tapi isinya beda teman-teman, hanya judulnya saja yang sama. Dan buat kalian yang baru pertama kali yang menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah teman-teman. Klik juga tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Rumah Angker. Seperti apakah ceritanya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah Angker. Namaku Aji. Aku pindah ke Bandung sudah cukup lama. Keluargaku semua berasal dari Bali. Waktu itu orang tuaku mencari rumah yang akan dijual untuk tempat tinggal kami di Bandung. Setelah mencari-cari, akhirnya kami mendapatkan sebuah rumah yang awalnya sekilas tampak kurang terawat, dengan sebuah pohon jambu besar di halaman depannya dan suasananya yang cukup aneh. Namun karena harganya cocok, akhirnya rumah itu jadi kami beli dan kemudian direnovasi selama hampir 2 bulan lamanya. Kini kami tinggal di rumah baru itu. Rumah kami terdiri dari 2 lantai dan lantai 2-nya dijadikan kamar kos oleh ayahku. Tapi karena masih baru, saat itu belum ada yang menempati. Malam itu aku masih terjaga. Aku melihat jam menunjukkan pukul 11 malam lebih. Aku duduk di ruang tengah sambil menonton TV. Saat itu kebetulan sedang pertandingan sepak bola. Aku memasang volume TV agak keras, karena tim yang main adalah tim favoritku. Aku berteriak ketika tim favoritku memasukkan gol pada menit ke-35. Namun, tiba-tiba saja terdengar suara batuk seorang laki-laki. Aku melihat kanan dan kiri, namun tidak ada siapa-siapa. Aku pikir itu ayahku. Namun kedua orang tuaku sejak tadi sudah terlelap tidur, dan aku tidak melihat ayahku keluar atau lewat dari kamarnya. Sejenak suasana hening waktu itu. Namun kemudian terdengar seperti ada seorang yang sedang menyapu, dan suara itu terdengar dari atas, di lantai 2 rumahku. Bulu kudukku tiba-tiba merinding kala itu. Aku langsung mematikan TV dan masuk ke kamar untuk tidur. Malam itu tidurku cukup lelap, hingga tak sadar aku bangun kesiangan. Ketika aku bangun, suasana rumah sudah sepi. Mungkin orang tuaku lagi pada keluar. Aku lalu pergi ke dapur untuk minum dan kembali masuk ke ruang tengah untuk menonton TV. Karena kebetulan hari itu libur sekolah. Tiba-tiba dari arah dapur terdengar suara gaduh. Aku segera memeriksanya. Aneh. Kulihat gelas yang tadi kupakai untuk minum kini sudah pecah berantakan di lantai. Padahal aku menaruhnya di atas meja yang posisinya pun tidak akan mungkin untuk jatuh ke lantai. Aku membungkuk untuk membereskannya, dan di lantai itu terlihat ada jejak kaki manusia yang sangat kotor seperti habis menginjak lumpur, dan arah masuknya berasal dari pintu belakang dapur. Aku segera mengambil pel dan membersihkannya. Hingga malamnya aku menceritakan kejadian yang kualami itu kepada orang tuaku. Namun mereka menganggapnya biasa saja. Jam di rumahku menunjukkan pukul 12 malam. Aku masih belum bisa tidur. Aku keluar dari kamar menuju kamar mandi untuk buang air kecil. Saat itu, aku dikagetkan oleh suara langkah kaki berlari di lantai 2. Aku coba melihatnya. Keadaan lantai 2 sangat gelap.
Yang aku takutkan saat itu adalah maling. Namun tiba-tiba terdengar suara tertawa seorang wanita. "Siapa ya?" tanyaku. Namun hanya dijawab dengan sebuah tawa kecil. Suara itu terdengar dari lantai 2 rumahku. Aku segera bergegas ke kamarku. Entah kenapa perasaanku mulai tidak enak. Bulu kudukku mulai berdiri. Aku merasakan merinding yang sangat hebat. Namun ketika aku baru saja mau masuk ke kamarku, tampak sesosok wanita memakai baju merah dengan rambut panjang tengah berdiri melayang di atas tempat tidurku. Kulitnya terlihat sangat keriput, kuku jari tengahnya panjang dan runcing seperti bersiap mencekikku. Wanita itu mengarahkan jarinya, wajahnya hancur dan hanya bola matanya saja yang sangat jelas menatap ke arahku. Aku berlari menuju kamar orang tuaku dan tidur di sana. Waktu pun berlalu. Aku makin terbiasa dengan keadaan rumah ini. Kamar kosan kini mulai banyak ditinggali. Namun sayangnya tidak ada yang betah bertahan lama. Ada yang bilang mereka takut karena melihat kuntilanak. Ada yang bilang melihat penampakan kakek-kakek. Dan ada juga penghuni kosan yang katanya melihat hantu anak kecil yang sering bermain di lantai 2 rumahku ini. Tidak hanya keluargaku, ternyata warga sekitar yang lewat pun sering diganggunya. Bahkan mereka sempat bertanya kenapa keluarga kami masih betah. Setelah bertanya ini itu, akhirnya kini terungkap sejarah rumah itu. Konon rumah itu dulunya pernah dijadikan tempat spiritual dan di sana juga ada seseorang yang meninggal karena overdosis, yang katanya seorang wanita Belanda yang sering disebut-sebut sebagai kuntilanak merah penghuni rumah ini. Sosok tersebut terkadang terlihat duduk di dahan pohon jambu besar di depan rumahku dengan kaki yang diayun-ayunkan sambil tertawa mengerikan. Ya, itu tadi teman-teman ceritanya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like dan share video ini ke teman kalian semuanya. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.